Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Rai Prilawedani dengan NIM 2411031243, absen 13 dari kelas N semester 3. Happy New Year 2025. Selamat tahun baru. Awal tahun 2025 dibuka dengan suasana penuh dengan kebahagiaan. Disambut dengan ledakan kembang api, tiupan trompet, kegiatan makan bersama. Tentunya ada juga banyak harapan dan doa yang dipanjatkan agar tahun ini membawakan perubahan yang lebih baik. Lingkungannya lebih bersih, alam yang lebih bersahabat, dan kehidupan yang lebih seimbang menjadi harapan dari banyak orang. Namun, seiring waktu berjalan, suasana itu perlahan berubah. Tayangan kebahagiaan di awal tahun mulai berganti dengan berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Fall in love. Dari fenomena-fenomena tersebut, kita jadi merenung sebentar. Apakah semua fenomena tersebut terjadi karena ulah alam saja atau ada ulah manusia di dalamnya? Nah, untuk memahami hal tersebut, kita dapat melihatnya dari konsep Trihitakarana. Trihitakarana adalah 3 penyebab keharmonisan dan kesejahteraan hidup yang berasal dari 3 hubungan. Pertama adalah parayangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, dengan implementasinya dilakukan melalui ibadah, sembahyang, dan menjaga tempat suci, atau dengan melaksanakan upacara keagamaan. Yang kedua ada pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Ini dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, yaitu asah, menyayangi, yaitu asih, dan membimbing, yaitu asuh, serta budaya gotong royong. Dan yang terakhir yaitu palemahan, hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan alam sekitar. Palemahan akan mengajarkan kita bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan. Alam bukan sekedar tempat hidup, melainkan bagian penting dari keberlangsungan hidup. Ketika hubungan manusia dengan alam tidak dijaga dengan baik, keseimbangan lingkungan pun terganggu dan bencana akan mudah terjadi. Pada bulan September tahun 2025 kemarin, Provinsi Bali itu mendapatkan atau merasakan dampak dari curah hujan yang sangat tinggi, sehingga membuat beberapa wilayah itu menjadi tergenang banjir atau tergenang air dan membuat aktivitas warga pun terganggu. Nah, di tengah kondisi tersebut, masalah lingkungan ikut memperparah keadaan. Masih banyaknya warga yang tidak peduli dengan sampah sehingga membuang sampah sembarangan, terutama di daerah sungai, yang menyebabkan air itu menjadi tersumbat karena banyaknya sampah di daerah sungai, sehingga sungai menjadi tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini terlihat jelas di kawasan Tukat Badung. Saat hujan deras turun, sungai tidak mampu menampung air karena alirannya tersumbat oleh tumpukan sampah masyarakat yang jumlahnya mencapai sekitar 60 ton per hari. Akibatnya, air meluap dan merendam jalanan serta permukiman warga, aktivitas sehari-hari terganggu, dan lingkungan sekitar menjadi kotor serta tidak nyaman. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada akhir bulan November 2025, terjadilah banjir bandang di beberapa wilayah di daerah Sumatera. Air datang begitu deras dan mengalir ke daerah permukiman warga, sehingga banyak sekali rumah-rumah warga yang terendam air, lalu jalanan terputus dan membuat warga di sekitar sana harus mengungsi demi keselamatan mereka. Banjir bandang yang terjadi tidak hanya membawa air, tetapi juga membawa kayu dan potongan batang pohon yang hanyut bersama arus. Hal ini terjadi karena banyak daerah hutan di bagian hulu yang sudah rusak. Tidak adanya akar pohon yang kuat membuat tanah dan air hujan tidak bisa tertahan dengan baik. Rangkaian bencana ini berlanjut hingga 15 Desember 2025
saat banjir bandang kembali terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Genangan air kembali meluas dan aktivitas masyarakat terganggu. Bencana yang terjadi berulang kali ini menimbulkan kekhawatiran bagi warga setempat. Nah, jika dilihat secara keseluruhan, banyaknya bencana-bencana alam yang terjadi pada tahun 2025 di Indonesia itu telah menunjukkan satu hal penting, di mana adanya hubungan manusia dengan lingkungan alamnya yang telah tidak seimbang. Dalam konsep Trihita Karana, khususnya pada bagian palemahan, manusia diajarkan untuk dapat hidup selaras dengan lingkungan alam dan dapat menjaganya dengan baik. Ketika alam tidak dijaga, sampah dibuang sembarangan, hutan ditebang tanpa aturan, dan daerah resapan air berkurang, pastinya alam akan kesulitan menahan dampak hujan yang tinggi. Akibatnya, bencana pun lebih mudah untuk terjadi. Nah, menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan hal-hal kecil yang sederhana loh, seperti tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, lalu dapat mengolah sampah dengan baik, dan juga kita ikut serta untuk menjaga hutan serta lingkungan sekitar kita. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang kecil dan juga sederhana bukan? Namun akan memberikan dampak yang sangat besar di kemudian hari. Menutup tahun 2025, kita diingatkan bahwa menjaga alam itu bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab kita bersama. Alam memang tidak membutuhkan manusia, tetapi manusialah yang membutuhkan alam. Dengan menjaga alam hari ini, itu sama saja dengan kita sedang menjaga masa depan kita. Mari kita merawat, menjaga lingkungan, dan tidak menebang pohon sembarangan ya.